habaib yang lain, para kiai, para jamaah semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita insyaallah akan bersama-sama membahas tentang qasidah burdah, yang mana qasidah burdah ini sekali lagi adalah benteng untuk umat Islam. Saya teringat, dan ini pasti sudah populer, perkataan daripada Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau Al-Habib Salim Syatiri, beliau berkata bahwa tahsinul burdah aqwa min tahsin hizbin nawawi. Penjagaan daripada kitab burdah untuk dijadikan wirid, rutinitas, itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada merutini hizibnya Imam Nawawi. Padahal hizib Nawawi itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau itu menyatakan, barang siapa yang mendawamkan merutini hizib Nawawi, maka dia tidak akan kena bahaya apapun. Enggak akan kena bahaya apapun, jin, setan, ataupun hewan, enggak akan kena bahaya apapun. Ini burdah, kata Habib Salim, lebih daripada hizib Nawawi. Dan Habib Salim juga berkata, qiraatul burdah ta'dilu sab'ina marratan min qiraati dalailil khairat. Orang baca kitab Dalailul Khairat, buh-buhan iso istiqomah. Banyak sholawat Dalailul Khairat. Tapi orang baca burdah bareng-bareng di awal bulan Rebo bersama Habib Syekh di sini, sudah kayak baca 70 kali Dalailul Khairat. Jadi sekali burdah bandingannya 70 kali Dalailul Khairat. Dikatakan wa man kanat lahu hajah falyaqra'il burdah. Siapa yang punya hajat, sebesar apapun hajatnya, baca burdah, insyaallah qabul hajatnya. Insyaallah bebas corona. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di tadi bait yang diulang-ulangi oleh Habib Syekh tadi, yaitu famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebelum kita membahas bait ini, bait sebelumnya harus kita bahas dulu. Bait sebelumnya adalah wa kaifa yudriku. Bagaimana bisa seorang memahami, meliputi fid dunya, di dunia ini, haqiqatahu, hakikat Nabi Muhammad. Enggak mungkin bisa. Kaifa di sini istifham ingkari. Enggak mungkin bisa. Diingkari sama beliau. Enggak mungkin bisa. Orang itu memahami bagaimana aslinya hakikat Nabi Muhammad SAW, enggak akan bisa di dunia. Mereka cuma apa? Qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Qaumun, mereka cuma kaum. Manusia di dunia ini apa sih? Kaum manusia yang apa? Niyamun, lagi tidur. Kita di dunia lagi tidur. Walaupun melek, tapi kita ini tidur. Enggak sadar kita ini. Bagaimana hakikatnya Allah, bagaimana hakikatnya Nabi Muhammad, bagaimana derajatnya para sahabat, para tabi'in, para aulia, kita belum tahu hakikatnya. Kenapa? Kita masih tidur, belum melek, belum sadar, belum deng, belum mudeng. Tasallau anhu bil hulumi, yang mana seakan-akan kita ini masih lagi mimpi nih, lagi mimpi. Walaupun para sahabat, mereka yang langsung melihat Nabi, itu mereka tahu Nabi hanya seperti orang yang dalam mimpi. Kita nih kalau lagi mimpi, itu kayak betulan, padahal enggak betul. Bisa terjadi, bisa enggak. Masih samar-samar begitu. Belum 100% nyata. Kenapa? Mimpi. Kita di dunia juga begitu. Dengar kemuliaan Nabi. Dari guru ini, dari guru itu, Habib Fulan, Kiai Fulan, dari ulama Fulan, Syekh Fulan. Semua menjelaskan tentang Nabi. Di maulid ini, maulid itu, semua menjelaskan tentang Nabi. Itu masih belum hakikat Nabi Muhammad SAW. Masih samar-samar. Kayak orang mimpi Mas Yan. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Imam Busiri menyatakan fid dunia.
Berarti bagaimana fil akhirah, nanti di akhirat? Maka mereka, mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Di akhirat nanti kalau kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tahu bagaimana hakikat Nabi secara sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Baru Allah memberikan kekuatan kepada kita, basirah kepada kita, cahaya kepada kita, sehingga kita mampu melihat hakikat Nabi di akhirat, di surga. Tapi kalau nggak masuk surga, ya nggak ngerti-ngerti. Masuk surga pun masih ada jatah-jatahnya. Sebagaimana yang kemarin-kemarin kita sudah bahas. Ada jatah masing-masing. Ada yang cuma Idul Fitri tok. Ada yang tiap hari Jumat tok. Tapi yang makamnya tinggi, tiap saat bisa ketemu Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Kita akan tahu bagaimana hakikat Nabi nanti di akhirat. Nah, kita nggak bisa tahu hakikat Nabi di dunia karena Allah belum memberi kekuatan kita. Allah masih memberikan kita kelemahan sehingga kita seperti orang yang mimpi dalam hakikat derajat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis ada yang menyatakan ini bukan hadis tapi perkataan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu niyam, manusia ini tidur. Fa idza matu, tapi kalau mereka sudah meninggal, intabahu, baru mereka sadar, melek. Oh, ternyata ini benar, ternyata ini salah. Baru mereka sadar 100% ketika mereka sudah meninggal. Nah, bagaimana orang yang mimpi Nabi? Mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Hadisnya sahih. Bukhari, Muslim, sahih. Nabi menyatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, dia benar-benar melihat aku, kata Nabi. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan enggak bisa menyerupai saya. Iya, kalau kita bisa setan menyerupai kita. Orang mimpi saya, bisa setan menyerupai saya. Tapi ada orang mimpi Nabi, enggak mungkin setan bisa menyerupai Nabi, enggak mungkin. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Orang yang mimpi Nabi pasti. Dan orang yang mimpi Nabi, kata Rasul, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Orang yang mimpi Nabi, maka insya Allah dia akan melihat aku langsung dalam keadaan terjaga, kata Nabi. Allahumma ja'alna minhum, insya Allah. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu melihat Nabi itu wujud aslinya Nabi Muhammad dulu seperti apa, atau wujudnya seorang yang dicintai Nabi. Karena para aulia mereka menyatakan, para sufi mereka menyatakan isyarat kutub zaman itu kalau ada orang mimpi, orang tersebut insya Allah itu kutub di zaman itu. Pemimpin para wali di zaman itu. Contoh, di zaman Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dimakamkan di Surabaya. Para aulia, para wali di zaman beliau mimpi Nabi itu wajahnya kayak Habib Muhammad. Tapi padahal Nabi Muhammad SAW, kenapa? Nabi mengisyaratkan ini khalifahku. Ini penggantiku, ini yang mewakili aku saat ini, di saat ini, saat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar radhiyallahu taala anhu. Jadi mungkin orang mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru famablaghul ilmi, maka puncaknya ilmu fihi, di dalam zatnya Nabi. Kita kalau mau tahu Nabi itu siapa sih, Nabi Muhammad itu siapa sih, puncaknya apa kita mau mengetahui Nabi Muhammad? Annahu basyarun, beliau itu manusia, tapi lakal basyar, manusia. Bayangkan seorang manusia lebih mulia dari malaikat. Manusia ibadahnya ngalahi malaikat, dekatnya dengan Allah ngalahi malaikat, semangatnya ngalahi jin, ngalahi semuanya, seluruh makhluk Allah. Siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah, bukan manusia. Makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Setelah Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama mereka menyatakan, ulama yang membahas tentang burdah, mereka menyatakan ahsanal abiyat wa amdahaha, paling indahnya bait burdah, paling tingginya pujian burdah kepada Nabi, bait ini. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Kenapa?
Di sini Imam Busiri sudah tidak kuat, tidak iso wis. Sudah berapa bait menjelaskan tentang Nabi, kok tidak tente, kok nggak komplit ini. Sudah wis, tidak kuat saya sudah. Kata Imam Baijuri, ini di sini nih Imam Busiri sudah angkat tangan sudah kuat saya sudah. Pokoknya intinya, fama belagul ilmi fihi, dalam zat Nabi, sifat Nabi, annahu basyarun. Pokoknya manusia. Bayangno manusia kayak gini. Wis itu tok wis. Itu wis sudah wis. Bayangkan sudah. Khoyalo sudah. Manusia seperti itu. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan beliau sebaik-baik makhluknya Allah. Sudah, saya tidak bisa ngomong apa-apa sudah. Ini sudah puncak kemampuan saya memuji Nabi sudah ini. Makanya dikatakan bait ini paling topnya bait di dalam qasidah burdah. Mudah-mudahan kita bisa memahami bait ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.